Ya, kita bahas tentang GP Silverstone, jadi GP Inggris tahun 2024, dimana ya dari perjalanan race cukup menarik ya, sampai di paruh akhir gue bilang yang baru menarik balap-balapannya, dimana di pertengahan mereka ini agak nahan ya Ban, karena track ini cukup panjang, dan kita lihat juga lap pun juga cuma 20 lap, karena track ini panjang banget dan dan banyak tikungan-tikungan lurus ya, jadi gue bilang ini yang menguntungkan mesin Ducati. Ya, nomor 1 ada Enea Bastianini ini ya. Enea start dari posisi ketiga ya, dimana akhirnya dia nggak start dari belakang dan akhirnya dia menang juga di race. Dan ini sebuah pencapaian juga bahwa ya dia ini juga punya potensi yang nggak bisa dianggap sebelah mata, dan gue bilang dia ini masih bisa bersaing dengan perebutan gelar juara dunia, karena dia punya alatnya untuk bisa merebut itu, yaitu GP24. Selain Martin sama Bagnaia, walaupun secara poin ketinggalan 59, tapi dia ngeliat formasi ya akhir-akhir ini, gue bilang ya jangan coret nama Enea dari persaingan gelar. 2, Jorge Martin kembali bijaksana ya, dimana kemarin juga dia lihat Pecco jatuh di sprint race, dia tahan di posisi kedua, dapat poin. Dan tadi juga ngelihat Pecco udah nggak dapat pace di belakang, dia langsung awalnya ya, dia mimpin race dan di balap pemainnya, dimana dia itu agak kesel ya, dia ingin overtake balik, cuma mungkin instruksi atau apa dari timnya, jadi membuat dia ini nahan dapat 20 poin penting untuk perebutan gelar, dan sekarang dia mimpin klasmen lagi, selisih 3 poin dengan Pecco. Ya, Pecco gue bilang di nomor 3 ya, nomor 3 Pecco, dimana di race ini dia nggak dapat pace yang dia mau, dan ya dia struggling di akhir balapan, dimana di awal sebetulnya dia ini cukup dapat pace, tapi ya gue bilang bannya habis tinggal dia menghematkan, dan beruntung dia nggak ke balapan Mark ya. Tadi Mark gue bilang di posisi keempat ini, gue bilang bukan penampilan terbaiknya, dimana dia ini gue bilang salah perhitungan, dimana dia ini terlalu lama di belakang Alex yang seharusnya dia bisa balap di pertengahan race, dan dia lakukan justru di paruh akhir. Gue bilang ini sudah terlalu lama, karena jaraknya dengan Pecco 3 besar ini udah terlalu jauh, sekitar 3 detikan, dan 2 detik akhir, hampir 3 detik, dan itu gue bilang dengan motor GP23 yang dia punya sekarang untuk bersaing dengan GP24 gak bisa di paruh akhir, lo harus berani fighting dari awal, dan ini yang gue lihat tadi di Silverstone. 5, Di Antonio, selepas dia dapat tanda tangan kontrak ya tahun depan dengan VR46, dapat motor pabrikan juga terbaru GP25, dia ingin tunjukkan bahwa Ducati nggak salah milih dia tadi di balap Alex Marquez, di mana 2 pembalap ini kan sama-sama pakai GP23, tapi dia lebih motor yang lebih berani. 6, Alex Espargaro ya, mesin Aprilia juga gue bilang nggak cocok ya di sirkuit ini, dimana keteteran banyak tikungan lurus, yang gue bilang Aprilia ini masih berat dikendalikan di situ. 7, Alex Marquez, kita udah bahas tadi Alex Marquez. 8, Marco Bezzecchi ya, best di musim ini gue bilang enggak, kita nggak melihat best di musim lalu ya, dimana musim ini dia selalu struggling. Pedro Acosta 9 ya, juga sama, ini KTM juga nggak cocok. KTM satu-satunya KTM yang dapat poin ya si Pedro Acosta ini, anak umur 20 tahun, sedangkan KTM lain nggak tahu kemana ya, mesinnya nggak cocok pure dengan sirkuit ini. 10, Franco Morbidelli ya, Frankie yang kita lihat di Sachsenring kemarin nggak kita lihat di sini karena ya dia dapat long lap penalty. Ya, 11 sampai 15, Quartararo, Miller, Viñales, Zarco, Marini ya. Quartararo, Yamaha gue bilang belum ada perkembangan, masih tetap stagnan di situ-situ aja. Justru gue melihat Honda justru sedikit ada peningkatan, walaupun ini terbantu dengan 4 3 rider jatuh karena Joan Mir kan Honda juga, jadi 3 rider yang nggak bisa finish, sedikit terbantu. Tapi baik Zarco maupun Marini ya, ini sudah mulai ada peningkatan sedikit, dimana sebelumnya kan Honda ini ketika
dengan jalur lurus di ini betul-betul nggak enak dikendalikan, dan tadi sedikit enak, dan ini yang gue lihat sedikit perkembangan dari Honda. Oke,